Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Kembali kami hadir menjumpai Anda. Tentunya akan berbagi kisah-kisah nyata yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata horor yang berjudul Ngeri, kisah seram pendaki yang bertemu banyak setan di Gunung Semeru. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang Indonesia memang sangat menyukai cerita yang berbau hal supernatural alias ajaib dan seram. Hal itu karena Indonesia mempunyai gunung yang angker dan menyeramkan. Meskipun banyak kisah mistis yang membalut gunung-gunung di Indonesia, tapi tidak menyurutkan minat para pendaki untuk menikmati keindahan alamnya. Salah satunya yakni Gunung Semeru merupakan salah satu fenomena alam terindah di Indonesia. Saking indahnya, gunung yang menjulang tinggi di dataran Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini sering dipakai sebagai lokasi syuting film dan serial TV. Di balik keagungannya, Gunung Semeru terkenal sebagai salah satu tempat dan daerah yang menyimpan banyak misteri. Kisah-kisah ini diceritakan turun-temurun dari nenek moyang sampai kerabat terdekat kita yang hobi mendaki dataran tinggi demi menikmati keindahan alam. Kali ini salah satu kisah mistis dalam pendakian Gunung Semeru oleh salah satu pendaki Semeru yang bisa melihat makhluk astral. Awal pendakian di Semeru memang relatif mudah dan landai, cocok untuk pemanasan sebelum perjalanan berat ke puncak. Di awal pendakian ini, trek relatif landai dan teduh. Saking teduhnya, trek ini terkesan singup atau angker. Suasana mistis terbangun karena rute ini cukup terhalang dari sinar matahari terik. Alhasil, kelembapan yang tinggi bikin banyak makhluk astral berada di sana. Salah satunya sesosok perempuan yang berdiri di jembatan kayu kecil Watu Rejeng. Sekar bertemu dengan sosok ini ketika sore hari jelang senja. Ranu Kumbolo akan mengawali petualangan seram di Semeru. Beberapa permen sugus akan menunggu tendamu. Legenda Ranu Kumbolo memang cukup bikin bergidik. Tentu banyak cerita yang mengatakan sosok penunggu di danau berketinggian 2400 meter dari permukaan laut tersebut. Mayoritas mengatakan tentang Dewi penjaga Ranu Kumbolo yang sering menghantui para pendaki. Tapi ada juga sosok mengerikan yang menemui rombongan Sekar. Dia melihat 3 permen sugus alias pocong yang terbang di samping tenda mereka. Lebih lanjut, Kalimati sebagai base camp yang jadi batas larangan pendakian. Kalimati sering dibanjiri pendaki yang nekat ingin menuju puncak Mahameru. Banyak sekali pendaki memulai perjalanan ke puncak Mahameru tepat pada tengah malam dikala hawa dingin menusuk tulang. Istilah Kalimati sendiri berasal dari sungai yang sudah mati di kawasan itu. Kawasan Kalimati ini juga merupakan zona yang angker. Jelang tengah malam, Sekar melihat sesosok setan perempuan berwajah menyeramkan dan bertangan panjang masuk ke salah satu tenda pendaki. Ia berada di tenda sekian lama sampai berangkat ke puncak Mahameru. Untung hanya Sekar yang lihat. Kalau semuanya bisa pingsan mereka. Hutan di sekeliling Kalimati memang cukup menyeramkan. Salah satu teman Sekar juga hampir disesatkan oleh makhluk gaib di Kalimati. Sewaktu mengambil air di sumber mani, ada kejadian ganjil. Ia serasa melihat temannya masuk makin dalam ke hutan. Setelah diikuti, ternyata tidak ada orang sama sekali. Selagi ia sadar, ia langsung lari kembali ke tenda. Temannya ternyata sudah sampai di tenda. Arcopodo dan prasasti para pendaki yang gugur di gunung ini dikenal punya sejarah yang cukup horor. Konon ada yang melihat arca kembar berada tak jauh dari jalur Arcapodo. Namun jarang sekali pendaki tak bisa melihat arca yang legendaris itu. Hanya sebagian orang yang bisa melihatnya. Itu pun berbeda-beda bentuknya. Lupakan soal arca, tentu kamu ingat kan, di sekitar Arcopodo banyak terdapat prasasti atau plat besi peringatan atas kematian pendaki di Gunung Semeru.
Banyak sekali setelah melewati trek tersebut, Sekar merasa ada suara gaib dari tengah hutan yang tiba-tiba meneriakinya. Puncak Mahameru memang pusatnya makhluk astral. Banyak sekali yang berkumpul di sana, layaknya pasar sepanjang perjalanan dari batas vegetasi menuju puncak Mahameru. Trek berpasir campur batu memang sangat menyusahkan. Butuh kerja keras dan semangat ekstra untuk mencumbu puncaknya. Tak hanya itu, pendakian di tengah gelapnya malam jadi uji nyali tersendiri. Apalagi udara makin menipis dan konsentrasi kian menurun. Tentu fisik yang selama ini rentan diganggu makhluk astral. Dan benar, sepanjang perjalanan sampai puncak, ada satu makhluk aneh berwujud anak kecil yang mengerikan. Setidaknya begitu menurut penjelasan Sekar setelah dia turun. Di puncak berisi banyak sekali makhluk aneh itu, mirip semacam pasar setan barangkali. Salah satu makhluk itu bahkan ikut turun bersama rombongan Sekar. Ia menggelantung dalam gendongan keril salah satu pendaki. Si pendaki yang digendongin makhluk aneh itu memang merasa pikirannya kosong dan emosinya labil. Jadi memang orang-orang seperti itu yang diikuti makhluk astral semacam itu. Lelahnya mendaki Semeru begitu dirasakan Sekar. Badan yang kian lunglai membuatnya semakin tidak fokus. Dan ada kejadian yang paling dia takuti terjadi. Ya, dia bertemu dengan sosok arwah pendaki yang meninggal di Blank 75 Semeru beberapa tahun yang lalu. Sosok itu berdiri tepat di pinggir jalur pendakian dan menatap Sekar tanpa ekspresi. Sebagai informasi, pendaki yang meninggal ini adalah teman sekampus Sekar waktu kuliah di Jogja. Wajar kalau Sekar kenal orang ini. Dan dengan begitu mengagetkan, sosok ini muncul di hadapan Sekar tanpa ampun. Dia hanya bisa berpaling dan lari secepatnya. Bayangkan kalau kamu bertemu dengan sosok yang sudah meninggal dengan suasana gunung yang sepi. Gunung Semeru memang menyimpan banyak kisah mistis. Pengalaman Sekar saat mendaki gunung ini menjadi kisah yang cukup menyeramkan bagi Sekar dan rombongan pendaki yang bersamanya. Banyaknya setan dan gangguan yang ia rasakan sungguh membuat ia sempat takut mendaki gunung. Tapi kuncinya, setiap pendaki harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kisah ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa berikan komentar, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.